Halo, apa kabar pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Cindy di Lapanga kembali bisa menyapa Anda dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan dialog khusus dengan berbagai narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Hari ini iNews TV berada di Grobogan, di Kabupaten Grobogan. Kali ini kita akan berdiskusi dengan tema yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat untuk masyarakat, yaitu soal sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini. Di samping saya, pemirsa iNews TV sudah hadir dua narasumber. Ini yang pertama ada Bapak Muhammad Sumarsono, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. Apa kabar Pak Marsono? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping Pak Marsono ini juga sudah hadir Ibu Nurhaini Hidayah, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Semarang. Apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah baik ya, sudah siap untuk memberikan materinya untuk teman-teman di sini ya Bu? Insya Allah. Tidak hanya kedua narasumber yang telah hadir di sini, tapi kami juga telah kedatangan sejumlah tim penggerak PKK se-Kabupaten Grobogan. Ini ada Bapak Ibu di sini telah hadir. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Baik, sehat ya? Oke, siap. Ini karena audiensnya sudah siap dan narasumbernya sudah siap, kita langsung saja mulai dialog kita dengan tema sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Yang pertama ini saya mau ke Pak Marsono dulu. Ini kalau kita bicara rokok ilegal kan ada hubungannya dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini ya. Nah ini kalau pemerintah Kabupaten Grobogan ini bagaimana Pak pengelolaan DBH CHT-nya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Jadi Alhamdulillah Kabupaten Grobogan juga menerima dana bantuan DBHCHT dari pemerintah pusat. Hampir setiap tahun kita menerima. Nah, bagaimana kita mengelola dana DBHCHT dari pemerintah pusat ini? Tentunya kita mengacu kepada regulasi yang berlaku. Baik itu undang-undang maupun PMK 215 itu. 2015 tahun 2021. Itulah yang kita acu, di mana di sana sudah diatur secara rigid penggunaannya, mulai itu untuk penggunaan bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum dan juga bidang kesehatan. Ini sudah kita laksanakan sesuai dengan regulasi. Kemudian sebelum perencanaan itu kita laksanakan, itu juga kita dibimbing, dipandu, dides oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar perencanaan kegiatan kita itu tidak menyimpang dari PMK 215. Sehingga selain itu juga kita diarahkan juga dari Kementerian Keuangan, sehingga apa yang kita laksanakan, perencanaan kegiatan kita itu tidak menyimpang dari regulasi yang ada. Jadi dalam hal ini tetap ada pendampingan dari pemerintah pusat ya Pak? Betul, pemerintah provinsi dan pusat. Nah terkait dengan anggaran untuk tahun 2022 sendiri dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, itu seperti apa Pak? Apakah ada peningkatan dari tahun 2021 atau bagaimana Pak? Terima kasih. Betul, memang ada peningkatan kalau kita lihat, terutama karena ada silpa tahun kemarin ya, karena silpa tahun kemarin. Ini memang agak sedikit susah ini untuk DBHCHT itu karena memang aturannya sangat rigid sekali sehingga setiap tahun kita itu hampir mesti ada silpa, sisa lebih anggaran gitu. Nah itu silpa DBHC itu tidak bisa dipergunakan untuk keperluan yang lain. Harus digunakan lagi di tahun berikutnya untuk keperluan DBHCHT juga gitu. Keperluan yang diarahkan sesuai dengan PMK 215 itu. Sehingga kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, total anggaran yang kita alokasi meningkat. Oke. Kalau dari Bea Cukai sendiri Bu Heni, ini kan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini memang diberikan ke kabupaten kota yang penghasil tembakau gitu ya. Ini sebenarnya tadi kan Pak Marsono bilang kalau di 2021 agak sulit untuk penyerapannya. Ini kalau dari Bea Cukai ini pengawasannya seperti apa Bu?
Begini, izin Pak. Jadi terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau, kalau dari Bea Cukai sebenarnya kami di awal sebelum teman-teman kabupaten kota itu des sama provinsi, kami sudah melakukan pendampingan dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan terkait RKP. Itu juga diatur di PMK 215 bahwa teman-teman kabupaten kota harus membahas RKP dengan kami dan itu ada poin nilainya juga. Iya. Kegiatan satu RKP terkait anggaran 5 poin, kemudian terkait kegiatan 5 poin juga. Jadi untuk koordinasi terkait rencana kegiatan dan anggaran itu ada 10 poin. Jadi di sana kami melakukan pendampingan terkait kegiatan apa saja. Tapi khususnya pendampingan dari Bea Cukai itu terkait penegakan hukum. Jadi biar kegiatan yang dilakukan untuk penegakan hukum itu nanti ada manfaatnya, ada outputnya terkait penekanan peredaran rokok ilegal. Gitu. Oke, nah kalau tema kita pada hari ini kan tentang sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Kalau dari Bea Cukai sendiri, ini datanya untuk Kabupaten Grobogan sendiri, ini peredaran rokok ilegalnya itu seperti apa Bu Heni? Kalau data tahun ini kebetulan dari Kabupaten Grobogan ini belum memulai kegiatan untuk melakukan operasi bersama ya Pak. Sepertinya baru dikoordinasikan untuk dilaksanakan mulai bulan September nanti ini. Itu bisa jadi karena memang tadi karena PMK 215 juga turunnya itu sudah palu anggarannya sudah diketok. Jadi harus menunggu untuk perubahan di perubahan. Jadi mungkin agak mundur karena itu tidak apa-apa. Toh tahun lalu juga pelaksanaan agak mundur dan kegiatan operasi bersama dari Grobogan ini di tahun lalu itu angkanya cukup fantastis Pak. Jadi dari Grobogan itu tahun lalu menghasilkan kurang lebih 60 juta batang Pak terkait penindakan rokok ilegal. Itu. Saya tambah sedikit. Boleh silakan Pak Marsono. Kalau produk rokok ilegal itu tidak ada di Kabupaten Grobogan ya, tapi beredarnya di Kabupaten Grobogan. Betul. Jadi justru jadi misal tempat transitnya begitu ya. Oke, ini kalau analisis Pemkap ini kenapa Pak bisa jadi tempat peredarannya itu di sini? Ya pertama karena memang pecinta rokok di Kabupaten Grobogan cukup banyak ya, pecinta rokok itu ya. Sehingga ini menjadi pangsa pasar yang cukup potensial bagi produk rokok ya, termasuk produk rokok ilegal ini. Oleh karena itu pada momen pelaksanaan penegakan hukum ini maka kita laksanakan secara bersama-sama dengan dengan Polres, dengan Satpol PP, dengan Bea Cukai juga itu untuk dalam rangka untuk mengendalikan atau menekan peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Grobogan. Baik, jadi pemirsa iNews TV, dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Grobogan ini memang naik anggarannya dibanding tahun sebelumnya. Juga alokasinya telah dipetakan oleh Pemkap Grobogan ini sesuai dengan PMK 21. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di iNews TV. Anda masih di sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saya masih bersama dengan kedua narasumber, ada Pak Sumarsono dan juga Bu Heni. Ini kita tadi membahas soal bagaimana alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini ya. Kalau saya ke Pak Sumarsono dulu, ini kan memang alokasian DBH-CHT ini untuk tadi targetnya ada di buruh pabrik rokok dan sebagainya. Itu selain itu ada apa lagi? Siapa lagi Pak target? Targetnya ya masyarakat yang terkena dampak rokok. Oleh karena itu di bidang kesehatan ini yang kurang lebih sekitar 40%, itu kita pergunakan untuk Kabupaten Grobogan itu untuk memberikan PBI APBD 2. PBI BPJS.
Ya, jadi kita membayar BPJS masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan itu menggunakan dana DBHCAT ini sebagian untuk itu. Jadi mereka yang terdampak perokok pasif ini, masyarakat ini yang kesehatannya menurun karena dampak itu bisa kita tangani melalui BPJS kesehatan tersebut. Jadi ya selain buruh pabrik rokok, kemudian petani tembakau, masyarakat umum juga menjadi sasaran daripada program DBHCAT. Masyarakat umum juga menjadi target dari DBHCAT ini. Tapi kenapa Pak kemudian penyerapan anggarannya ini sulit kalau tadi Pak Marsono sebutkan? Ya karena prosentasenya terlalu rigid ya, terlalu rigid. Tapi walaupun toh ada, ini saya baca juga ada kemungkinan untuk dialihkan. Ya, dialihkan misalnya dari satu jenis penggunaan ke penggunaan yang lain. Hanya memang pengalihannya itu masih relatif terbatas. Sebenarnya kalau kita berbicara kebutuhan real masyarakat kita, gitu ya, misalnya di Kabupaten Grobogan sendiri ya, dulu ketika DBHC awal-awal itu bisa kita manfaatkan untuk PBI, BPJS, masyarakat miskin, itu prosentasenya jauh lebih besar, 50%. Itu 50% bisa kita pergunakan untuk membayari BPJS kesehatan masyarakat miskin, 50%. Sehingga alokasi anggaran kita yang untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi anggota BPJS itu menjadi lebih banyak. Sekarang hanya kurang seperti itu. Namun demikian ini barangkali memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah pusat ya. Walaupun keluhan-keluhan ini juga kita dirasakan bukannya di Kabupaten Grobogan, di kabupaten lain pun juga dikeluhkan. Demikian Mbak. Nah, ini kan sudah mau masuk semester 2 di tahun anggaran 2022 ini. Kalau pemerintah Kabupaten Grobogan, ini posisinya optimis nggak Pak? Penyerapannya ini bisa 100% atau bagaimana? Ya kalau 100% kemungkinan susah. Karena pertama mulainya kita sudah agak mundur. Ya, mulainya agak mundur karena memang ya banyak faktornya lah ya, banyak faktor petunjuknya yang relatif terlambat, kemudian banyak faktornya sehingga ini agak terlambat. Namun demikian kita sudah sepakat dengan teman-teman para pengelola DBHCAT di masing-masing OPD untuk tetap bersemangat menyerap dana DBHCAT ini untuk sebesar-besarnya ke masyarakat sebaik mungkin dan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Oke. Baik, Bu Heni, ini kan memang ada kesulitan yang tidak hanya dirasakan oleh Pemkab Grobogan ternyata, tapi Pemkab lain juga merasakan kesulitan penyerapan anggaran itu. Dari Bea Cukai ini bagaimana, Bu? Gimana ya kami menanggapinya ya? Bingung juga Mbak. Karena apa? Karena ada sebagian kabupaten kota itu yang bahkan kekurangan. Jadi mereka bisa menyerap habis dan minta lagi karena kekurangan gitu loh. Tapi ada juga sebagian kabupaten kota yang bahkan 50% saja tidak terserap gitu loh. Nah ini salahnya di mana itu? Jadi mungkin memang butuh komunikasi dari semua pihak biar anggaran yang sudah disediakan itu bisa terserap maksimal. Karena apa? Karena sebenarnya kami selalu mengikuti dan aspirasi dari Pemda itu selalu kami tampung dan kami bawa ke pusat. Kami kalau ini udah bulan September, Oktober nanti Pak, pasti kami ada rapat koordinasi dengan pusat terkait evaluasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu kami ada evaluasinya. Kami tampung juga dari tiap keluhan masing-masing kabupaten kota itu apa saja. Nah itu dijadikan bahan evaluasi ketika kemudian kami itu berrapat koordinasi dengan kementerian di DJPK dan sama Kementerian Dalam Negeri. Oke. Berarti ada Bu, misalnya keluhan di tahun 2021 kemudian bisa terakomodir di tahun 2022 ini ya? Banyak.
Jadi di tahun 2021 itu dana earmarking untuk penegakan hukum itu 25% nggih Pak nggih. 25% itu karena waktu itu ada satu hal yang butuh dana besar terkait pembentukan KIHT. Masalahnya kami kan nggak bisa bikin aturan per daerah berbeda. Nah, Harus sama ya Bu. harus sama. Jadi ada tempat yang memang bisa untuk didirikan KIHT, ada juga yang belum sesuai seperti di Grobogan nggih Pak nggih. Baik. Iya. Tapi tetap diusahakan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran itu ya Pak Marsono. Ya, baik. Di segmen selanjutnya, Bu Heni dan Pak Marsono, ini kita akan memberikan kesempatan kepada audiens di sini, tim penggerak PKK untuk bertanya kepada kedua narasumber tentang bagaimana sih peran dari tim penggerak PKK ini untuk memberantas produk rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Jangan kemana-mana, pemirsa iNews TV, tetap di iNews TV. Anda masih bersama kami di dialog khusus Sinergi Pengendalian Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di segmen sebelumnya, pemirsa iNews TV, saya punya janji untuk memberikan kesempatan kepada audiens yang telah hadir di sini untuk bertanya kepada kedua narasumber di sini. Kira-kira sudah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu bisa maju ke posisinya, menyebutkan nama dan ingin bertanya kepada siapa. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dari Kecamatan Grobogan, Kartiningsih. Yang ingin saya tanyakan, saya tidak merokok, mungkin Ibu juga dia merokok, tapi kami ingin tahu perbedaan rokok yang ilegal dan yang tidak ilegal. Karena kemungkinan kami ini adalah pembeli, bukan perokok tapi pembeli. Sehingga kami akan tidak akan membeli bila mana rokok itu yang ilegal. Untuk itu kami mohon penjelasan mana rokok yang ilegal dan mana yang legal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bu Ningsi. Langsung saja berarti ini harus dijawab oleh Bu Heni dari Bea Cukai. Ciri-ciri rokok ilegal, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa nggih Bu Ningsih. Saya coba jawab, semoga nanti bisa nyampe nggih jawaban saya. Jadi tadi kalau rokok yang legal itu yang seperti apa? Kalau yang legal itu yang jelas yang berpita cukai dan pita cukainya resmi nggih Bu nggih. Jadi kalau yang ilegal ciri-cirinya ini secara gampang secara umumnya nggih. Jadi rokok yang ilegal itu ciri-ciri pertamanya itu rokok polos Bu. Jadi tidak ada pita cukainya sama sekali. Bukan bungkusnya yang polos nggih Bu nggih, tetap ada mereknya tapi tidak ada pita cukainya sama sekali. Kemudian yang kedua itu rokok dengan pita cukai palsu. Nah ini nanti mungkin gimana sih caranya melihat pita cukai itu palsu atau tidak nggih. Biasanya pita cukai yang resmi itu kalau untuk tahun 2022 ini Bu, temanya pita cukai itu burung endemik Indonesia. Jadi nanti ketika dilihat lebih dekat nggih, itu ada gambar burung endemik Indonesianya. Kemudian secara kertas pitanya itu Bu, itu ada serat-serat kan nggih. Ada serat-serat kayak rambut itu yang kalau dilihat pakai gitu ya? UV, itu nanti akan kelihatan warna merah muda, kuning sama biru Bu, serat-seratnya itu. Kemudian untuk hologramnya itu ketika disorot pakai UV itu nanti akan muncul gambar bulu burung warna hijau. Itu. Kalau secara keseluruhan ketika dilihat pakai UV itu nanti ada lambang Garuda Pancasila. Itu. Nanti gambar yang lain itu berpendar, Bu. Kemudian kalau ciri yang ketiga itu rokok dengan pita cukai bekas. Kalau pita cukai bekas itu biasanya dari sisi pita cukainya sendiri itu sudah kurang pas nggih pemasangannya, kurang pas, terus sudah kusut, kemungkinan juga berkerut ngoten nggih. Nah itu. Terus ada lagi ciri yang keempat itu rokok dengan pita cukai yang berbeda. Nah, di sini mungkin kalau yang Ibu beli itu rokok filter nggih, rokok mesin, tapi dilihat nanti pita cukainya ternyata pita cukai untuk rokok kretek. Nah, kalau pita cukai untuk rokok yang mesin itu bentuknya biasanya agak kotak nggih.
agak kotak jadi tidak panjang. Nah, kalau untuk yang rokok kretek itu pita cukainya bentuknya panjang, Bu. Jadi biasanya dilekatkan di rokok itu dari samping, atas terus samping lagi, ngeten Bu. Itu yang apa? Yang rokok kretek tangan, nggih. Tapi kalau yang apa? Rokok mesin biasanya ditempel di sisi yang pas dibuka itu, Bu. Nah, di sisi itu agak kotak itu rokok mesin. Itu juga nanti tuh ada beda-beda warna pita cukainya, Bu. Kalau yang Ibu beli rokok dari pabrikan golongan 1, yang pabrik-pabrik besar nggih, itu pita cukainya warnanya jingga. Kalau yang lebih kecil lagi, pabrikan yang golongan 2, pita cukainya warna ungu. Tapi kalau dari yang sigaret kretek tangan dengan pabrikan yang IKM, UKM ngeten Bu, itu pita cukainya warna hijau, Bu. Beda lagi kalau yang dibeli nanti liquid vape itu pita cukainya warna merah, atau rokok yang itu Bu, yang tembakau rajangan yang dibungkus ada mereknya itu juga pita cukainya warna merah. Kalau rokok impor pita cukainya warna coklat. Oke. Ya, Jadi gitu, Mbak. peruntukan pita cukainya ini beda-beda ya setiap jenis Betul, rokok. iya betul. Nah, tapi kan ada banyak banget tadi ciri-ciri yang Bu Iya. Heni sampaikan. Ini kira-kira kalau masyarakat awam bingung nggak Bu itu dengan ciri-ciri yang terlalu banyak? Bing- Cara ini yang paling simple Bu untuk mengidentifikasi gitu. Bingung nggak Bu? Bisa buka di IG Bea Cukai Semarang nanti Bu ya. Bisa Jadi buka dilihat di IG Bea Cukai gam- Semarang. Dan yang jelas, yang paling penting tuh kalau rokok ilegal biasanya harganya sangat murah. Sangat murah apa di bawah harga wajar ngeten Bu. Iya, itu biasanya. Ya, itu yang paling utama biasanya karena jelas kan nggak bayar cukai dan nggak bayar pajak. Betul, betul. Iya. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Ibu-ibu, oke silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Sekda, kalau tadi dari Kecamatan Gerobogan menanyakan terkait dengan rokok ilegal dan legal, kami menanyakan terkait dengan bagi hasil tadi Bapak, biarpun secara yuridis formal sudah ditentukan, secara regulasi sudah ditentukan dengan aturan-aturan, mohon Bapak untuk alokasi pembagian hasil itu ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu, khususnya kaum lansia. Khususnya kami yang tim penggerak PKK yang di kecamatan, barangkali mengadakan pembinaan yang ada di desa itu sangat kasihan sekali pada masyarakat yang tidak mampu, khususnya kaum lansia yang adanya keterbatasan dana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marsono, apakah bisa targetnya untuk kaum marginal yang disebutkan Ibu tadi? Iya, terima kasih. Dari Kecamatan Toro ya, Bu Endang ya. Ketika kita memanfaatkan 40% untuk bidang kesehatan, ini di Kabupaten Gerobogan kita pergunakan untuk PBI, APBD Kabupaten, PBI untuk membantu iuran BPJS. Ini tentunya adalah pada masyarakat miskin di Kabupaten Gerobogan, termasuk di dalamnya lansia, sehingga masyarakat Kabupaten Gerobogan yang kesulitan membayar iuran BPJS itu kita bantu dari DBHJAT ini. Jadi memungkinkan untuk bisa masuk sasaran masyarakat miskin melalui tadi. Meskipun toh juga misalnya terkait dengan bansos ya, kan ada juga bansos. Bansos itu juga untuk masyarakat miskin. Bantuan sosial juga ada. Hanya memang ada kriteria lain, bukan hanya masyarakat miskin titik, tidak, tapi ditambah kriteria lain. Satu, dia buruh pabrik rokok. Yang kedua, dia adalah petani tembakau. Ada kriteria lain. Tapi kalau kriteria yang umum, yaitu yang di kesehatan tadi, yang PBI untuk membayar iuran BPJS tadi itu untuk banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yang kita bantu untuk BPJS-nya. Karena di Kabupaten Gerobogan ini cakupan BPJS masih sangat rendah, 77% masyarakat Kabupaten Gerobogan itu yang masuk menjadi anggota BPJS. Masih ada kurang lebih sekitar 23%
itu kurang lebih kalau dihitung tuh 200 sekian ribu orang masyarakat Kabupaten Grobogan yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan masyarakat JKN itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Marsono dan Bu Heni. Ini tak terasa kita sudah 30 menit berdialog soal tema kita hari ini, tapi memang kita masih akan melanjutkan dialog kita di episode selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, masih dengan tema yang sama, yaitu sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Akhir kata saya Cindy di Lapangan, pamit undur diri. Sampai jumpa.